Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Surya Permana dari Informatika A, Angkatan 2021, dengan NIM 240601141141167. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Smart Water Tank Delivery. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu codingannya yang telah dibuat. Jadi di sini, saya telah mendownload Arduino Uno untuk disambungkan kepada Proteus nantinya. Yang pertama, di sini kita menggunakan include software serial.h, terus ada trigger print, ada EcoPin, ada GSM, ada tank level juga. Jadi tank level ini digunakan untuk mengukur ketinggian airnya. Untuk selanjutnya di sini ada setup. Setup ini digunakan untuk memunculkan output pada terminal virtual terminal nantinya yang akan terlihat pada admin. Yang selanjutnya di sini ada long distance. Long distance itu digunakan untuk menghubungi tiap komponennya. Dan yang terakhir itu ada void loop. Loop itu kan pengulangan. Jadi di sini kami menggunakan 3 kali pengulangan untuk 3 keadaan. Yang dimana kalau misalnya tank levelnya kurang dari 800, itu akan memunculkan output tangki perlu diisi, dan juga kalau misalnya lebih dari 800 sama dengan lebih dari sama dengan 800 kurang dari 1000 itu akan memunculkan output tidak perlu pengisian. Dan untuk yang LC atau luar daripada 2 keadaan itu, maka akan memunculkan output tank is full atau telah penuh. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke Proteusnya. Di sini kami menggunakan beberapa komponen. Yang pertama itu ada Arduino Uno, yang tentunya sebagai otak atau sebagai gunakan untuk memprogram microcontroller lainnya. Di sini juga ada GSM. GSM itu digunakan untuk mengirimkan pesan kepada adminnya secara otomatis nantinya. Dan yang selanjutnya di sini ada sonar ultrasonic sensor yang digunakan untuk sebagai sensor untuk beberapa keadaan tertentu. Di sini juga tidak hanya dirangkaikan seperti ini, ada beberapa data yang harus dimasukkan terlebih dahulu untuk Arduino Uno untuk GSM apa dan ultrasonic apa. Itu tergantung dari kebutuhan tiap komponennya yang berbeda-beda. Yang selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan, misalnya di sini ada keadaan di mana kurang dari 800, misalnya 10% deh. 10%. 10%. Kita coba simulasikan. Nah, akan munculkan output tangki perlu diisi kepada admin ya nantinya. Selanjutnya di keadaan kedua, misalnya 75%. Akan memunculkan output tangki tidak memerlukan pengisian. Kalau misalnya kita set 100%, misalnya kita set di 100%, akan memunculkan output tangki telah penuh. Jadi si admin ini tidak akan mengirimkan pesan kepada sang delivery nantinya untuk mengisi air kepada rumah tersebut. Jadi untuk perubahan untuk perubahan daripada rangkaian yang sebelumnya, jadi rangkaian yang sebelumnya itu kami menghilangkan di sini tuh beberapa komponen. Salah satunya yang paling mengganggu adalah alarm, yang dimana membuat komponen yang sebelumnya itu menjadi tidak otomatis. Karena dengan adanya alarm, kita dipaksa untuk mematikannya secara manual. Jadi suaranya itu sangat mengganggu, dan juga jika menggunakan yang kemarin tanpa modifikasi, sebenarnya itu sangat mudah untuk dibantahkan dengan menggunakan keran yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kerannya itu jika dalam keadaan tertentu bisa nyala, bisa hidup dengan secara otomatis. Nah, tapi dalam menggunakan modifikasi kali ini bisa digunakan untuk sebuah keadaan yang lebih bermanfaat yang bisa diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Untuk misalnya daerah-daerah yang kekurangan air bersih, itu bisa digunakan. Jadi untuk daerah-daerah kekurangan air bersih, bisa mengirimkan output secara otomatis kepada adminnya untuk hari-hari tertentu. Jadi admin akan mengirimkan air sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggannya. Jadi mungkin seperti itu aja presentasi dari saya tentang rangkaiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.